sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat bertemu kembali walaupun dengan cara jarak jauh, tapi alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam budaya ini kita Allah berikan kemudahan dan kepahaman kepada anak sekalian. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa dulu. Semoga dengan kita baca doa Allah memberikan kemudahan dan kepahaman dalam belajar. Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada minggu yang lalu kita mempelajari masalah laporan hasil suatu pengamatan. Nah, untuk materi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai ide pokok dalam suatu teks dalam pengamatan. Ide teks dalam teks laporan. Di situ di halaman di buku Bu Pena itu di halaman 15. Jadi dalam membuat suatu teks laporan, setiap teks laporan itu memiliki ide pokok. Dalam satu paragraf ada satu ide pokok, tidak boleh melebihi. Nah, kalau di dalam cerita ada beberapa paragraf, berarti ada beberapa ide. Nah, untuk memudahkan dalam membuat mencari ide pokok, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita ini harus membaca isi paragraf demi paragraf. Kalau kita tidak membaca, kita tidak mengetahui ide pokok dalam paragraf tersebut. Jadi dalam bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, untuk memudahkan kamu menemukan ide pokok dalam setiap paragraf, yang pertama itu kamu baca lebih dahulu, berulang-ulang kali, sehingga kamu paham isi daripada paragraf tersebut. Nah, kalau kamu udah paham, satu kali belum paham, berarti berulang-ulang kali sampai kamu memahami isi daripada paragraf tersebut. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalau kamu sudah paham, berarti kamu ini harus menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Dalam satu paragraf hanya terdiri dari dua kalimat. Satu kalimat utama, kedua kalimat penjelas. Nah, kalau kalimat utama dalam satu paragraf itu hanya satu, tidak boleh melebihi. Kecuali kalimat penjelas itu boleh lebih dari dua atau tiga kalimat penjelas. Itu langkah yang kedua untuk memudahkan kamu itu menemukan ide pokok. Kemudian langkah yang ketiga, kita tentukan informasi yang dapat dalam kalimat utama. Nah, tadi kamu udah baca pertama, kemudian kamu udah menemukan kalimat utama. Nah, setelah udah menemukan kalimat kita tentukan informasi apa yang ada pada paragraf tersebut. Nah, itu langkah yang ketiga. Jadi dalam satu paragraf kamu dulu baca mana sih kalimat utamanya. Nah, disitulah informasi apa yang ada di kalimat utama. Nah, itu baru kita dapat menemukan ide pokok tersebut. Nah, dari ide tersebut, jadi setiap ide itu ada pada setiap paragraf. Kemudian dari ide itu kita bisa membuat diagram. Di situ ada contoh daripada diagram dalam membentuk ide pokok. Nah, kalau dalam satu paragraf itu idenya ada 3, di situ contohnya paragrafnya ada 4 paragraf. Nah, di dalam bacaan makanan olahan dari singkong itu hanya terdiri dari 3 paragraf. Jadi diagramnya itu pertama kita buat ide pokok paragraf 1, paragraf pertama itu apa? Kemudian nanti
paragraf yang kedua. Sini paragraf yang kedua. Di sini paragraf yang ketiga. Nah, setelah ketiganya ini baru kita bisa membuat judul dari bacaan tersebut. Kalau menentukan judul, kita harus tahu dulu paragraf ide pokok dalam setiap paragraf. Kalau dalam kita tidak mengetahui ide pokok dalam sebuah paragraf, berarti kita masih belum bisa membuat judul daripada bacaan tersebut. Jadi menentukan ide dulu baru membuat judul, bukan membuat judul lebih dahulu baru menentukan paragraf. Itu terbalik. Jadi kita tentukan dulu paragraf demi paragraf, apa sih ide dari paragraf pertama itu apa, ide paragraf kedua apa, ide paragraf ketiga apa, baru kita bisa membuat daripada judul. Itu dalam menemukan ide pokok dalam setiap paragraf. Nah, sekarang Ibu tugas kamu adalah membaca di halaman 15. Di halaman 15 itu ada bacaan yang judul makanan olahan dari singkong. Kemudian di situ di halaman 16 tugas kamu adalah yang pertama, kamu tulis 5 informasi yang dapat pada teks tersebut. Jadi informasinya itu kamu temukan ada 5 informasi dari bacaan tersebut. Enggak dilihat dari paragraf demi paragraf. Pokoknya secara keseluruhan informasinya itu apa aja? 5. Tidak boleh menyimpang daripada bacaan tersebut. Pokoknya informasinya itu harus ada di dalam bacaan tersebut. Kemudian yang kedua, jelaskan kembali langkah-langkah membuat getuk. Nah, dari bacaan pertama membuat getuk itu pertamanya singkongnya diapakan lebih dahulu sampai dia menjadi sebuah getuk dan bisa dimakan. Itu namanya langkah-langkah dalam membuat getuk. Kemudian kamu tulis ide pokok dalam setiap paragraf dalam bentuk diagram. Itu sudah ada contohnya. Jadi bacaan itu ada 3 paragraf. Nah, baru paragraf yang pertama idenya apa, paragraf yang kedua idenya apa, paragraf yang ketiga itu apa, baru membuat judul. Itu tadi saya udah kasih contoh. Kemudian yang nomor 4, kamu lingkari pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut. Kamu udah baca teks tersebut, kira-kira pernyataan apa yang yang sesuai dengan bacaan yang ada yang telah kamu baca itu. Kira-kira yang sesuai, apakah huruf A atau B atau C, salah satunya kamu lingkari. Itu tugas kamu yang harus kamu kerjakan. Kiranya itulah materi yang pada hari ini yang akan kamu pelajari. Nanti kalau udah selesai bisa dikumpulkan melalui email hari Senin yang akan datang. Ya, hari Senin yang akan datang berarti tanggal 3 Agustus. Kalau nggak salah tanggal 3 Agustus. Ya, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.